Selamat siang pemirsa. Anda sedang menyaksikan Info Sehat ID, program yang menghadirkan informasi terkini seputar dunia kesehatan dan kefarmasian. Bersama saya Wulan dan rekan saya Resti. Kami hadir dengan rangkuman berita menarik hari ini. Berita terkini akan mengulas mengenai peran apoteker serta tenaga teknis kefarmasian dalam memastikan obat yang beredar di masyarakat sesuai dengan regulasi pemerintah dan aman untuk dikonsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari, obat merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan. Namun, di balik setiap obat yang kita konsumsi, terdapat aturan ketat serta tanggung jawab yang besar dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian untuk menjamin mutu, keamanan, dan legalitasnya. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana penerapan regulasi itu di lapangan, kami sudah terhubung dengan kedua rekan kami, Anya dan Naswa, yang saat ini sedang berada di salah satu apotek di Kota Sibang. Halo, Anya dan Naswa, apakah mendengar suara kami? Iya. Baik, bagaimana informasi yang dapat Anda peroleh dari sana? Silakan. Baik, terima kasih rekan yang ada di studio. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Apotek Cita Kasih Farma yang berada di wilayah Sibang Gede, Abian Semal, Badung. Tempat ini merupakan tempat di mana para apoteker TTK menjalankan tugas mereka langsung dalam menjaga keamanan obat yang beredar di masyarakat. Dan saat ini pula saya sudah bersama salah satu petugas apoteker yang ada di sini. Selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi. Boleh saya tahu dengan siapa saya berbicara? Saya Mia Dianti. Kak Mia ya? Iya. Ya. Kak, bagaimana, bisa dijelaskan bagaimana apotek ini menerapkan regulasi kefarmasian dalam pelayanan obat untuk masyarakatnya? Kami memastikan obat yang tersedia dan terjual di apotek memiliki nomor izin edar dari BPOM, memiliki keamanan serta mutu yang fisik yang baik, dan sebelum dijual kami melakukan double check mengenai tanggal kadaluarsa dan fisik obat. Jika seandainya ada masyarakat yang datang dan ingin membeli obat keras tanpa resep dokter, lalu seperti apa penanganan yang dilakukan apoteker? Untuk obat keras tersendiri, kami memang mewajibkan pasien membawa resep, dan jika memang tidak membawa resep, kami menolak pemberian obatnya. Meminimalisir kesalahan penggunaan dan efek samping yang berlebihan kepada pasien. Halo. Kak, ada obat amoxicillin? Maaf, untuk apa ini kak? Saya radang. Biasanya kalau mau nyembuhin itu harus minum amoxicillin dulu. Kakaknya ada resep sebelumnya? Nggak ada. Kalau tanpa resep untuk obat antibiotik, kita belum bisa jual kak. Oh, ya udah, makasih ya Kak. Iya. Nah, menarik nih pemirsa. Lalu, apakah selama menerapkan aturan-aturan tersebut, masyarakat sudah mulai memahami akan pentingnya hal ini? Nah, kabar baiknya memang kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Jadi kita sebagai tenaga kefarmasian hanya perlu mengingatkan dan memberikan informasi kembali bahwa memang tidak boleh diperjualbelikan tanpa resep dokter. Seandainya ada apoteker atau apotek yang lalai menjalankan aturan ini, apa konsekuensi yang diperoleh apoteker atau apotek tersebut? Biasanya dimulai dari peringatan administratif, pencabutan izin praktek apoteker sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tenaga kesehatan. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa pesan Kakak untuk masyarakat agar lebih sadar pentingnya membeli obat secara bijak? Pastinya membeli obat hanya di apotek resmi yang memiliki CDOB, dan pastikan juga membeli obat yang sudah memiliki nomor izin edar dari BPOM. Dan jika memang ada obat yang mencurigakan, bisa dilaporkan ke BPOM. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya, Kak. Pemirsa, itu dia wawancara kami kali ini. Dengan ini kita bisa melihat bahwa penerapan regulasi kefarmasian itu memiliki satu tujuan utama, yaitu memastikan setiap obat yang sampai ke tangan masyarakat dengan aman, legal, dan dapat digunakan dengan baik. Demikian laporan kami dari Apotek Cita Kasih Farma. Semoga dengan ini masyarakat bisa semakin sadar akan pentingnya peran tenaga kefarmasian dalam menjaga keamanan obat. Baik, kami kembalikan ke studio.
Terima kasih atas laporan langsungnya untuk rekan kami yang berada di lokasi. Dari penjelasan tadi, kami bisa melihat betapa pentingnya peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam memastikan setiap obat yang beredar aman, legal, dan digunakan dengan benar. Demikian info Sehat ID hari ini. Saya Wulan dan rekan saya Desti, mewakili seluruh tim yang bertugas, kami pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, gunakan obat dengan bijak, dan sampai jumpa di info Sehat ID berikutnya.